Ya. banyak media itu tidak terverifikasi di Dewan Pers. Bahkan saya mendapat banyak laporan juga. Ada media yang menulis berita sedemikian rupa ketika pihak yang merasa keberatan mau melakukan hak jawab, saya tidak tahu di mana alamatnya. Ya. Dan itu tidak satu, itu banyak sekali. Kira-kira wartawan kita supaya bisa melawan buzzer-buzzer itu gimana, Pak? Ya, akhirnya kembali kepada terpulang kepada media mainstream tadi ya. Media mainstream itu bisa media online, bisa televisi, bisa media cetak yang sudah terverifikasi di Dewan Pers ya. Menurut saya, hemat saya, mereka harus lebih cepat, lebih dahulu ya, untuk memproduksi berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik daripada tadi sosial media, apalagi bahasa-bahasa seperti itu ya. Nah, ini kan kembali soal kepercayaan, Pak Riyad. Sebaik apapun media, misalnya media mainstream itu menulis berita, ketika mereka mengalami publik merasa tidak percaya kepada satu media, itu menjadi problem. Nah, bagaimana sekarang mereka memulihkan kepercayaan itu? Ya, menurut saya kembali kepada prinsip-prinsip jurnalistik, kembali kepada awal tujuan media itu didirikan. Apa itu? Menyuarakan kepentingan publik, menyuarakan hati, menyuarakan hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh publik, menyuarakan kesenyapan-kesenyapan yang tidak mungkin disampaikan oleh publik dan mereka tampil di sana. Menurut saya itu untuk mengembalikan kembali kepercayaan tadi. Kalau misalnya kita minta supaya media itu tidak dimiliki orang-orang yang terkait politik, ya susah, karena memang undang-undang kita membolehkan. Artinya tidak melarang, undang-undang kita tidak melarang. Jadi siapa saja boleh media memiliki media. Nah, kemudian menurut saya harus tetap juga ya kepada pelatihan atau lembaga-lembaga pers, menurut saya harus tetap terus-menerus, jangan pernah lelah untuk mengajarkan atau untuk ini kepada publik tentang etika jurnalistik. Dan karena etika jurnalistik itu tidak kepada masyarakat. Dan menurut saya itu harus dilakukan terus-menerus. Literasi seperti itu harus dilakukan terus. Problem dari media sendiri saya lihat juga bukan hanya di mainstream, Pak. Banyak media online katakanlah gitu, yang banyak ya, ribuan sekarang ini, itu juga didirikan seringkali bukan oleh wartawan. Orang yang mungkin punya kepentingan politik atau punya kepentingan bisnis dan sejenisnya. Itu juga karena bagaimanapun masyarakat juga membaca media-media ini kan. Apalagi mereka memiliki suatu keberanian, katakanlah ya, dalam membuat judul, dalam membuat berita-berita yang jadi secara media mereka sama derajat dengan mainstream maupun tidak mainstream dalam sisi pemberitaan gitu ya. Tetapi problemnya sama saja, Pak, saya lihat. Jadi idealisme dari pemilik itu juga kadang-kadang memang tidak ada. Ini kontrol. Kebetulan Bapak ada di PWI, bagaimana kontrolnya ini terhadap media-media yang bukan mainstream, yang kecil-kecil tapi ribuan gitu, Pak? Iya, ini memang problem ya. Jadi media yang diakui oleh Dewan Pers, yang terverifikasi oleh Dewan Pers itu harus sesuai dengan undang-undang. Mereka harus memiliki perusahaan berbadan hukum Indonesia, apakah PT lagi gitu ya. Jadi setiap media itu harus berbadan hukum Indonesia. Dengan berbadan hukum Indonesia, maka jelas ada kepengurusannya, ada alamatnya, ada tempat di mana redaksinya dan seterusnya.
yang jadi masalah Pak Rihat adalah Ya. banyak media itu tidak terverifikasi di Dewan Pers. Bahkan saya mendapat banyak laporan juga. Ada media yang menulis berita sedemikian rupa ketika pihak yang merasa keberatan mau melakukan hak jawab, tidak tahu di mana alamatnya. Ya. Dan itu tidak satu, itu banyak sekali. Ya. Tidak tahu di mana alamat untuk menyampaikan hak jawab tadi. Jadi banyak media-media yang mohon maaf media-media siluman seperti itu ya. Ya, ya. Nah, kalau di PWI itu kan lebih pada keanggotaannya ya, organisasi profesinya ya kan. Ya. Memang ini menjadi wilayah soal media tadi wilayah Dewan Pers. Dewan Pers tidak bisa hanya mengatakan kepada Anda yang ada keberatan kepada media yang tanda petik disebut media abal-abal itu harus melapor. Ya seperti tadi itu bagaimana bisa melapor sementara kantor redaksi sendiri tidak jelas. Iya kan? Nah, bagi PWI tadi itu, PWI lebih pada keanggotaannya. Apabila anggotanya misalnya melanggar etika jurnalistik, kode etik, kode perilaku, maka PWI bisa mengambil sikap kepada anggotanya, bikin sanksi, peringatan dan bahkan pemecatan. Tapi begini Pak Riyad, ini juga menjadi problem. Dalam Undang-Undang Pers itu disebutkan bahwa wartawan bisa memilih organisasinya. Oke. Dulu itu kan ini kan titik balik dari masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu satu-satunya organisasi wartawan adalah PWI. Nah, begitu reformasi maka kemudian diputuskan dalam undang-undang itu wartawan boleh memilih organisasi apa yang mereka bentuk. Nah, akibatnya Pak Rihat, banyak organisasi wartawan yang kadang-kadang, mohon maaf, kalau sering sekali Bang Tarman Azam itu sering memisalkan, ketuanya suaminya, sekretarisnya istrinya, anggotanya anaknya. Nah, bagaimana coba? Ya kan? Nah, ketika diverifikasi alamat tidak jelas, ini terjadi gitu. Ya, menurut saya Dewan Pers harus memang diakui Dewan Pers itu hanya ada 4 atau 5 organisasi pers. Tapi bagaimana yang sejumlah orang yang membentuk organisasi yang tidak jelas seperti itu? Nah, coba. Dan memang nggak bisa dilarang ya Pak? Organisasi seperti itu kan kita harus lihat berdirinya atas apa, atas badan hukum atau bukan gitu. Kalau dengan badan hukum misalnya ya di Kumham berarti ya. Nah, tapi kalau organisasi yang berdiri sebentar besok juga sudah pergi atau bubar, gimana coba? Ini problem yang kadang-kadang kita jadi seperti dalam rimba juga. Nah itu. Jadi kan yang cacat, yang rusak semua kan wartawan yang serius seperti itu. Iya betul. Nah ini masalahnya karena akses untuk menjadi wartawan sendiri kan sebenarnya bisa dibilang gampang gitu ya Pak. Di satu sisi akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam katakanlah menyuarakan publik gitu ya. Tetapi akses menjadi wartawan yang gampang ini juga menimbulkan dalam tanda kutip wartawan yang tidak memiliki keterampilan dan terutama masalah idealisme tadi. Orang masuk gitu ya mungkin karena nggak ada kerjaan, nggak ada yang lain. Kan begitu Pak, banyaknya gitu. Dan benar. itu tidak bisa dilarang posisinya kan? Iya, kalau di PWI itu ada jenjang, itu ada pelatihan, ada kursusnya, ada lulus tak lulusnya ya menjadi anggota PWI. Jadi anggota PWI itu dari mulai anggota calon anggota semuanya itu harus lulus dari UKW ya. UKW itu kompetisi wartawan, ya kan? Harus diuji ya, kompetisi ya. Nah, jadi seseorang itu bisa naik tingkatnya atau bisa jadi wartawan atau tidak itu akan ditentukan oleh hasil. Nah, itu PWI. Tapi kan tadi itu undang-undang kan memperbolehkan organisasi wartawan lain juga berdiri.
ya kan? Bahkan ada yang menerjemahkan tanpa organisasi juga nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Jadi sulit kita untuk kalau PWI tadi karena itu anggotanya terdaftar, maka kita bisa kalau ada pelanggaran, ya, kita bisa ngambil tindakan. Loh, kalau wartawan di luar PWI, siapa yang mengambil tindakannya? Iya, betul, betul. Jadi Ya kan? ada gunanya juga ya Pak, kalau misalnya wartawan itu berkumpul dalam satu organisasi, sehingga Iya, mereka juga iya, akan lebih kuat gitu ya Pak. Misalnya sekarang iya, saja orang yang mungkin udah punya keterampilan tertentu gitu ya. Tetapi soal iya, gaji kan tidak selalu terkait. Jadi bisa aja, iya, iya kan. Jadi ini dalam kaitannya dengan keterampilan dan upah atau gaji itu kan seharusnya sejajar gitu ya Pak. Semakin tinggi iya, mesti iya, semakin banyak, katakanlah gitu. iya, Tapi iya, kenyataannya karena sistemnya itu sangat bebas, jadi ya mengikuti pasar aja. Jadi mereka melihat bahwa sertifikasi itu pada akhirnya dalam tanda kutip tidak berguna gitu kan begitu Pak. Kalau dalam kaitannya dengan iya, pendapatan aja, kecuali dalam iya, kaitannya dengan suatu keterampilan menulis, idealisme dan sebagainya memang itu penting. Tapi ketika melihat realita di lapangan bahwa tidak memakai itu juga tidak masalah, atau memakai sertifikasi juga gajinya belum tentu naik, katakanlah gitu ya Pak, mudahnya untuk iya, iya, mengatakan iya, itu. iya, Ya itu kan jadi iya, tidak mendorong wartawan untuk ikut ujian-ujian iya. seperti itu Pak, keterampilan itu. Ya, makanya menurut saya memang ini agak rumit ya. Karena undang-undang pers kita itu saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi menurut saya ini undang-undang yang memang eh, cukup baik pada masa itu. Ya, ya. Pada masa dibuat undang-undang itu cukup baik ya. Eh, tapi kan perkembangan sekarang ini kan tidak tidak selalu bisa diantisipasi oleh undang-undang itu. Ya, soal tadi misalnya, setiap warga negara dapat mendirikan media berbadan hukum Indonesia, kan itu ya. Ya. Jadi siapa saja bisa mendirikan media Ya. dan berbadan hukum Indonesia. Nah, menurut saya ini kan undang-undang tidak punya PP ya, tidak punya peraturan pemerintah kan. Jadi penjabarannya ke bawah berbadan hukum Indonesia itu seperti apa kan tidak ada penegasan dalam undang-undang ini. Jadi maksud saya begini, ini harus kerja keras dari Dewan Pers. Bukan untuk merevisi undang-undang itu, tapi menurut saya membuat aturan-aturan di Dewan Pers. Misal begini, mungkin bisa kerjasama dengan Kumham, saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Setiap warga negara dapat mendirikan media, oke. Nah, menurut saya harus tambahan di sana, apakah melalui Dewan Pers, bahwa harus ada modal store, ya, modal store, mungkin 2 atau 3 miliar atau 10 miliar. Agar ada jaminan kepada media yang akan diterbitkan tersebut, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dengan wartawan, ya, mereka bisa membayar pesangon dan lain-lain. Satu. Itu juga bagian cara untuk memperketat pembuatan media. Ya. Ini kan media yang dianggap sebagai pilar demokrasi, ya Pak Riyad ya. Ya betul. Ini kan sama seperti kita mendirikan PT pembuatan sepatu misalnya. Apa bedanya? Iya. Perusahaan terbatas pembuatan keset misalnya. Apa bedanya? Mohon maaf ya. Tidak maksud berbanding-bandingkan ya. Tapi apa artinya? Maksud saya betapa mudahnya. Padahal ini kita menganggap sebagai pilar demokrasi. Indikasi terbesar dari kebebasan suatu negara itu adalah bagaimana kebebasan media. Tapi betapa gampang orang bikin media. Iya, betul. Nah, menurut saya BPR saja berapa Pak Riyad? Pak Riyad orang ekonomi itu tahu. Untuk bikin dirikan BPR berapa modal store? BPR
Iya, saya nggak apa lagi ini, Pak. Ya Iya, udah iya, miliar-miliaran iya, lah, Pak. iya. Bermiliar-miliar. Artinya saya ingin mengatakan kalau bisa diperketat syarat-syarat pendirian media itu, Iya, betul. sehingga bisa dia terseleksi. Gitu. Iya, Nah, dengan terseleksi orang bikin media tidak dengan tujuan tujuan yang tidak baik ya. iya, Jadi orang berpikir berkali-kali untuk membuat suatu media. iya, Nah, menurut saya itu salah satu di antara, tapi itu tetap saja harus kita diskusikan soal itu. iya, Tapi baik, Pak. menurut saya adalah jangan terlalu mudah untuk masyarakat, untuk siapa saja yang membuat media kemudian itu digunakan untuk kepentingan pribadi Betul. mereka. Iya, Itu berbahaya menurut saya, benar. merusak Karena kebebasan pers kita. kita lihat bahwa misalnya masa pilkada gitu, tiba-tiba muncul media baru ratusan Iya, yang tidak iya, terkontrol, yang garap nggak tahu iya, siapa, motifnya apa, dan seterusnya gitu ya, Pak. iya, Jadi itu iya. yang Tapi memang perlu perlu juga diatur ya. Jadi iya. kalau begitu, Enggak, Mas tunggu Pak Haryat. ya, Pak. Masyarakat juga perlu disampaikan sebenarnya apakah dia kalangan politisi atau tadi terkait pilkada. Eh, Perlu diberitahu juga bahwa suatu media itu, efektivitas suatu media itu apabila dia memiliki keterbacaan yang luas ya. Ya, Nah, sementara kalau media yang kemarin baru dibuat, lalu kemudian mereka mengeluarkan dana apa semuanya, itu bagaimana eh, kredibilitas media tersebut dan bagaimana tingkat keterbacaannya. ya, Nah, ini juga masyarakat juga harus harus tahu. diedukasi soal itu. Iya, ya. Iya, Baik, Pak. Karena ini eh, carut marut di dalam media ini juga menimbulkan daya tarik dari orang muda sekarang untuk iya. menjadi wartawan juga mungkin tidak terlalu besar ya Pak. Atau katakanlah orang tua kalau ada anaknya mau jadi wartawan juga mikir ya mau mau bagaimana hidupnya nanti ibaratnya gitu ya Pak. Iya. Ibaratnya gitu. Kebetulan juga ada bahkan dosen teman saya gitu belajar apa mengajar mengenai media, dia sendiri bertanya-tanya dalam hati, ini mahasiswa ini nanti jadi apa ya gitu karena melihat bahwa masa depan media itu sepertinya tidak secerah di masa lalu gitu Pak. Iya, Tapi terlalu semoga banjir semoga ya. akan lebih cerah ya Pak. Tetapi menurut Bapak Iya. supaya media kembali bangkit dan membanggakan anak muda supaya ikut terjun dalam pengertian yang sungguh-sungguh itu gimana Pak secara umum Pak? Iya, pertama menurut saya kuncinya tentu ada di pertama di media mainstream ya. Media yang sudah punya nama seperti itu, media besar ya. Mereka harus menurut saya memperkuat kepercayaan publik kepada mereka Oh, ya. sehingga mereka pembaca publik tahu bahwa ini berita benar dan mereka terpuasi sebagai pembaca. Ya. Jadi media-media mainstream itu menurut saya kembalilah ke prinsip awal tujuan dan cita-cita mereka. Nah, yang kedua, Dewan Pers menurut saya harus lebih aktif ya. Karena kan kemerdekaan pers, kemudian perkembangan pers apa semua ini kan eh, bagian dari apa namanya perhatian concernnya Dewan Pers. Kita memang sudah tidak bisa membalik sejarah, Pak Lihat. Ya. Saya ingat dulu ketika saya jadi koresponden harian Merdeka di Medan itu berita saya terus berita seminggu kemudian itu kan pakai pos ya pada masa itu kan 80-an itu kan pakai pos ya. Nah, kira-kira seminggu kemudian berita yang saya tulis itu dikirim ulang oleh redaksi saya. Hanya kenapa Pak Lihat? Apa itu? Hanya karena saya tidak. Jadi dulu ada namanya Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Ketuanya ketika itu kalau saya nggak salah Pak Probostejo Tejo. Ya. Nah, jadi kependekan itu kan HPP. HIPPI. Iya. Iya, iya kan? Nah, saya tidak membuat panjang. Saya hanya HIPI saja saya bikin. Iya. Iya. Ya kan? HPPI ya. Iya, Tanpa HPP. dalam kurung Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Saya tidak, hanya karena itu saja dikembalikan Pak Lihat. Iya, iya. Lalu ada pengantar di situ. Pengantarnya apa? Kamu atau saya tahu apa itu kepanjangan HPPI.
Tapi bagaimana dengan pembaca? Iya. Apakah mereka tahu? Iya. Kelihatan kan sepele sekali ya. Iya. Sepele sekali. Yang dalam pikiran kita gitu, ya sudah ada panjangin saja, kenapa sih kalau harus mengeluarkan uang untuk mengirim surat kembali. Tapi di situ pendidikan ya Pak Lihat. Nah saya tidak tahu. Apakah itu belum menyangkut soal kode etik ya. Hanya, ya kan? Apalagi soal kode etik. Itu dicoret-coret itu kertas berita gitu. Bahkan dibuang begitu saja. Nah itu cara dulu, orang dulu mendidik wartawannya. Iya. Ya kan? Tapi kita tidak bisa mengembalikan masa lalu. Tapi menurut saya kepada media tadi kembali, bagaimana cara untuk wartawan-wartawan baru itu memiliki kebanggaan, menurut saya kembali kepada bagaimana media mainstream itu memulihkan, menarik kembali kepercayaan publik kepada mereka bahwa berita mereka itu benar, berita mereka itu memenuhi kriteria, memenuhi keinginan tahuan pembaca. Dan tentu harus selalu mengambil jarak yang sama. Nah, menurut saya itu salah satu cara ya, di antara banyak cara lain. Iya. Gitu Ya. Pak Riyad. Baik Pak, terima kasih Pak Iya. atas Iya, terima kasih. kesempatannya Iya. pada saya, pada kanal Iya. Bapak Kerihat ini. Semoga Pak Asrul Iya. juga semakin sukses ya Pak. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Rihat. Ini Ya, baik Pak. sebenarnya jawaban yang saya sampaikan Pak Rihat sudah tahu lah. Iya. Baik, baik Pak. Iya, sama wartawan. Terima kasih, sukses Terima, ya. terima kasih.